terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Jumat 6 Januari 2023. Kita mulai Top News hari ini dengan aksi tidak terpuji dua pria kepada seorang ustazah yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran viral di media sosial. Dua pria tersebut naik ke panggung menyawer ustazah saat membacakan ayat Al-Quran. Dalam video yang diunggah oleh akun @warganet.info itu memperlihatkan dua pria naik ke panggung menyawer qari'ah yang diketahui bernama Hajah Nadia Hawashi saat membacakan Al-Quran. Saat Nadia melantunkan ayat Al-Quran, seorang pria berkemeja biru naik ke panggung. Ia membuka dompet dan melemparkan sejumlah uang kertas di atas kepala Nadia. Nadia pun tak gentar, tetap membacakan Al-Quran meski pria tersebut melempar uang di sekitar Nadia. Tak berselang lama, pria kemeja putih ikut naik ke panggung dan memberikan uang pada Nadia. Bahkan pria berkemeja putih tersebut menyelipkan uangnya ke dalam kerudung Nadia yang sedang membaca Al-Quran. Aksi ini pun menuai kecaman warganet. Ada yang menilai aksi dua pria tersebut tidak terpuji. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar mencatat sebanyak 183 rumah warga mengalami kerusakan akibat angin kencang dan pohon tumbang sejak 3 Januari hingga hari ini. Selain itu, akibat angin kencang dan pohon tumbang ini, sebanyak 320 jiwa warga pun terdampak. Kerusakan itu tersebar di 10 kecamatan terdampak, yakni Biring Kanaya, Bontoala, Mariso, Parakukang, Rapocini, Taman Lanrea, Tamalate, Talo, Ujung Pandang, hingga Ujung Tanah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 174 rumah rusak akibat angin kencang, 67 rusak berat, dan 107 rusak ringan. Sebanyak 9 rumah rusak akibat pohon tumbang dengan rincian 5 rumah rusak berat, dan 4 rumah lainnya rusak ringan. BPBD Kota Makassar pun menyiagakan personel untuk membantu proses evakuasi mulai dari banjir, angin kencang hingga pohon tumbang. 35 personel untuk tim evakuasi, 15 orang sebagai tim asesmen, dan 10 orang tim medis. Selain itu, BPBD juga menyiagakan 1 truk serbaguna, 7 perahu karet, 3 ambulans, 3 mobil lapangan, dan juga 3 mobil pickup. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Denny Sumargo terkena imbas dari kasus perselingkuhan menantu dan mertua yang viral. Hal ini karena Densu mengundang korban Norma Risma ke channel YouTube-nya. Lalu pasal apa yang dikenakan ke Denny Sumargo? Kita simak informasinya dalam video berikut ini. Kamis kemarin, pria yang viral karena kasus perselingkuhan yaitu Rozi melaporkan mantan istrinya Norma Risma dan aktor Denny Sumargo ke Polda Banten karena Densu mengundang Norma ke channel YouTube-nya. Lalu sebagai mantan suami yang namanya tercemar, Rozi melaporkan Densu atas kasus UU ITE ke Polda Banten. Jumhadi, pengacara Rozi, menilai konten Denny tersebut sudah menyulitkan kliennya dan beranggapan bahwa Rozi bersalah dalam kasus ini. Gini, intinya yang video viral lah. Video viral. Yang mana Bang? Pokoknya intinya seperti itu, dari bagian-bagian katanya berzina, mungkin apa ya? Kalau dia memang berzina, buktikan dia berzina. Kalau dia digerebek, katanya digerebek, digelandang, diarak oleh massa, buktikan. Karena di sini kita ada bukti-bukti semua, saksi yang membuktikan, yang melihat ada semua. Tapi sebenarnya kronologi itu seperti apa sih? Jadi kita Gini, Rozi mau berbilang apa deh terakhir? Kan jadi mau kita di nggak bisa cerita apa-apa. Yang seperti apa salah pahamnya? Sebenarnya kayak gimana sih Rozi? Tapi Rozi sebenarnya Dulu ya. Oh ya, Abang masuk dulu deh. Ya. Nanti kita Mungkin ya, nanti kita terima. Rozi mengaku selama ini ada kesalahpahaman karena hanya ingin curhat dengan sang mertua. Norma dikenal sebagai korban perselingkuhan menantu dan mertua yang bercerita banyak di channel YouTube milik Denny Sumargo.
Video yang diunggah pada 28 Desember lalu ini pun kini sudah ditonton lebih dari 21 juta pengguna. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah menetapkan penahanan Verdi Sambo yang berakhir pada Senin 9 Januari mendatang. Masa penahanan terdakwa pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Verdi Sambo akan berakhir pada Senin 9 Januari mendatang. Penahanan Sambo diperpanjang mulai tanggal 8 Januari hingga 6 Februari mendatang. Jika nantinya pada 6 Februari pemeriksaan perkara belum selesai, maka PN Jaksel akan kembali meminta perpanjangan kedua selama 30 hari ke depan. Dasar hukum ini adalah pasal 29 ayat 1, ayat 2, ayat 3B, dan ayat 6 KUHP. Kita beralih ke informasi berikutnya. Ketua Majelis Hakim kasus obstruction of justice, kasus pembunuhan Brigadir J mempertanyakan pertanyaan jaksa penuntut umum yang memeriksa Verdi Sambo saat menjadi saksi di persidangan dengan terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nur Patria, dan Arif Rahman. Hal ini disampaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis kemarin terkait pernyataan Verdi Sambo yang menjelaskan alasan mengapa dirinya memerintahkan Arif Rahman untuk menghapus dan memusnahkan rekaman CCTV yang ada di laptop serta flash disk yang dibawa bayi kuning. Hal ini pun tidak sesuai dengan skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Apakah skenario itu agar tidak diketahui terjadi tembak-menembak sehingga bersamaan saudara saksi datangnya bersama Joshua korban? Saya sudah sampaikan tadi bahwa skenario saya itu kan terjadi tembak-menembak, baru saya datang ke TKP. Ya. Nah, ternyata di tanggal 13 itu Arif melaporkan bahwa saya masuk, Yosua masih ada, artinya kan bubar. Ya. Skenario itu, makanya saya perintahkan Arif untuk hapus dan musnahkan rekaman CCTV yang ada di laptop dan flash disk bayi kuning. Artinya dalam yang saudara saksi sampai itu, Joshua masih hidup maupun saudara saksi ada bersama juga sebelum terjadi tembak-menembak. Artinya korban belum terjadi meninggal pada saat itu bersamaan nanti saudara saksi ya masuk ke nomor 46 tersebut. Karena yang ditonton oleh terdakwa Arif Rahman itu begitulah cerita yang di dalam video dalam hard disk merek Jilen tersebut. Iya. Itu skenario yang harus ditutup. Bukan skenario, justru yang ada di CCTV itu bertentangan dengan skenario saya. Kan begitu. Kan saya menyampaikan. Pertanyaan saudara ini apa tuh semuanya? Begini majelis. Tunggu dulu. Tadi sudah diceritakan sama dia. Ya. Kalau ceritanya itu dia masih hidup, nggak akan ada skenario yang dia ceritakan ini. Iya. Gitu loh. Izin majelis, karena kan menurut terdakwa Arif Rahman ini kan berbeda apa yang disampaikan oleh saksi Verdi Sambo. Karena setelah menonton tersebutlah, makanya terdakwa Arif Rahman untuk menemui Verdi Sambo. Terus? Nah, apakah skenario dalam CCTV tersebut agar tidak terungkap bersamaan? Karena Joshua dengan saksi Verdi Sambo itu kan bersamaan, tidak lama jeda waktunya masuk ke rumah tersebut. Itu yang saya pertanyakan. Mengerti saudara apa yang ditanyakan? Tidak mengerti ya mulia. Iya. Baik, kalau tidak mengerti tidak apa-apa, itu kan enggak, biar diperjelas dulu, biar jangan sampai nanti salah paham. Nah, ini yang saya jelaskan perinci. Iya. Ya. Enggak, karena tadi sudah ditanyakan ya bahwa dia ini di tanggal 13 sudah menyampaikan berdasarkan video yang dilihat ya Joshua masih hidup. Makanya kemudian dilaporkan. Kan gitu. Nah, pertanyaan saudara apa? Pada saat dia bilang seperti hidup itu kan ada kita lihat nonton video yang bersama. Sedangkan Verdi Sambo turun dari mobil, sedangkan Joshua kan baru masuk. Iya, masih hidup ya. Nah, itu kan tidak lama jeda waktunya. Al skenario apakah yang itu harus ditutupi juga dalam rekaman CCTV Komplek Polri Duren 3? Skenario harus ditutupi yang kan, mana? Pada saat itu kan belum tahu siapa yang telah terjadi
yang menembak. Ini kan menurut cerita saudara saksi yang disampaikan tadi majelis. Aduh. Kalau izin, mungkin Iya, silakan. di CCTV itu kan fakta yang ada. Iya. Nah, itu bertentangan dengan skenario saya. Pertentangan. Iya. Iya dong, karena artinya bahwa ya saya harus musnahkan CCTV, ya, rekaman itu, sehingga skenario saya terus bisa berjalan sampai dengan skenario berjalan. Oh, itu maksudnya. Baik. Kita beralih ke informasi berikutnya. Akhirnya secara resmi KPK mengumumkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Meski sudah ditetapkan tersangka, namun Lukas NMB belum juga ditahan. Berikut kita simak informasi selengkapnya. KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan, serta tak hanya Lukas NMB, KPK juga menetapkan tersangka lain, yakni RL sebagai Direktur PT Tabi Bangun Papua. Menurut Wakil Ketua KPK, Alex Marwata, kedua tersangka bahkan pernah bertemu secara langsung untuk melakukan kesepakatan terkait pembagian hasil dari nilai proyek yang didapatkan. Teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara gratifikasi atau suap pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Menindaklanjuti masuknya laporan dari masyarakat yang selanjutnya dilakukan pengumpulan berbagai informasi dan data yang valid sehingga penyidik telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK melakukan penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. RL ini dari pihak swasta, yang bersangkutan adalah Direktur PT TBP. Kemudian saudara LE ini Gubernur Papua periode 2013 sampai 2018 dan periode 2018 sampai dengan 2023. Nah, untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka RL untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari tahun 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Ketua DPD Partai Demokrat Papua tersebut belum ditahan. Ia sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan lantaran dikarenakan alasan sakit. Bahkan Ketua KPK, penyidik hingga perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia sampai harus terbang dari Jakarta ke Papua untuk mengecek kondisi kesehatan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap Lukas NMB. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Kemenkes yang menyiapkan aplikasi Satu Sehat untuk mencatat kesehatan setiap warga. Halo teman-teman community creator semua, kalian apa kabarnya nih? Nggak kerasa ternyata Ident Times Community udah menginjak usia yang ke-5 tahun. Terima kasih buat teman-teman writer yang udah setia menemani kami selama 5 tahun ini. Banyak banget pengalaman seru yang kita alami bareng-bareng, mulai dari nulis dan ngedit artikel, terus ada kompetisi nulis, bahkan sampai kemarin ada acara Indonesia Writers Festival 2021.
Aku apresiasi banget semangat dan ide-ide gila kalian bikin artikel itu keren banget. Tanpa kalian semua, pastinya IDN Times Community nggak bisa sampai di sini loh. Terima kasih karena kalian sudah bersumbangsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tulisan kalian. Tulisannya semakin berwarna karena kalian. Terima kasih untuk pertanyaan, keluh kesah, cerita yang dibagikan, saran, kritik, dan masukannya untuk IDN Times Community. Karena pesan dan kepedulian dari teman-teman ini juga lah IDN Times Community bisa sampai sejauh ini. Aja kita bisa berbagi ilmu, terus bisa saling belajar. Jadi jangan mikir kalau komuter saja yang belajar, editor juga belajar banyak kok dari kalian. Jangan patah semangat saat tulisan kalian direvisi atau direject. Belajar menulis kadang memang butuh waktu yang tidak singkat. Ingat, what doesn't kill you makes you stronger. Kami harap teman-teman community writer semua masih terus berjalan bersama kami ke depannya. Teman-teman community writers IDN Times dimanapun kalian berada, tentu kita bersyukur bahwa kalian sudah menemani kami semuanya di IDN Times Writers selama 5 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini memang luar biasa berat, pandemi COVID. Mungkin di antara kita ada yang sangat sulit ya, tetapi saya tahu lewat menulis, menuangkan kreativitas, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk tetap bersemangat bersama ya. Semoga kita bisa pulih bersama dan ternyata kreativitas dan tulisan-tulisan itu menginspirasi dan menemani pembaca dari IDN Times, khususnya community writer. Jadi mari kita bersyukur dan mari kita pulih bersama, pulih lebih kuat. Selamat ulang tahun ke-5 Untuk IDN Times Community. Let's create what matters. Terima kasih masih bersama Top News. Lampu merah di Simpang Margorejo, Surabaya viral usai menjadi bahan perbincangan netizen. Lantaran lampu merah tersebut dinilai sebagai lampu merah terlama keempat di Indonesia. Hashtag Margorejo menjadi trending di Twitter. Usai netizen menyebut jika lampu merah di Simpang Margorejo Jalan Ahmad Yani, Surabaya dinilai sebagai lampu merah terlama keempat setelah lampu merah Kalibanteng, Semarang. Lampu merah tersebut terhitung mencapai 2 menit lebih. Hal ini pun yang membuat warga Surabaya merasa jika Simpang Margorejo menjadi lampu merah terlama di Surabaya. Selain itu, hal yang membuat lampu merah menjadi lama dikarenakan adanya perlintasan kereta api yang menjadikan jalanan semakin macet. Bahkan salah satu warga yang sempat dijumpai oleh tim jurnalis IDN Times di lapangan mengaku jika area jalanan tersebut akan terasa lebih padat menjelang sore hari. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers terkait kinerja 2022 dan program kerja 2023 Kementerian Kesehatan kemarin mengungkapkan rencana pemerintah yang akan menyiapkan satu aplikasi khusus yang akan mencatat kesehatan masing-masing individu warga Indonesia. Aplikasi Satu Sehat namanya. Platform teknologi ini adalah pengembangan dari aplikasi Peduli Lindungi yang nantinya akan diintegrasikan ke semua rumah sakit, puskesmas, dan dokter, sehingga mencatat data kesehatan pribadi. Berikut kita simak penjelasan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Intinya nomor 1 adalah kita melakukan integrasi teknologi informasi kesehatan, yang 2 adalah teknologi bioteknologi kesehatan. Yang paling besar inisiatif kita di teknologi informasi, kita akan mendigitalisasi. Pengalaman kita dengan COVID, digitalisasi ini penting sekali untuk sektor kesehatan. Ini sejalan juga dengan arahan Bapak Presiden Jokowi yang ingin mengagresifkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Karena bukan hanya lebih cepat layanannya, lebih transparan layanannya sehingga mengurangi potensi korupsi, ini juga bisa mempermudah layanan bagi para masyarakat yang ingin memperoleh layanan publik dari pemerintah. Ya. Kita sudah keluarkan peraturan Menteri Kesehatan di akhir tahun 2023, semua rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium,
apotek, praktek dokter pribadi harus connect ke sistem Satu Sehat Kementerian Kesehatan. Sehingga kalau orang dites darah di satu lab, besoknya udah langsung masuk ke aplikasi Citizen Health Apps-nya. Nanti akan kita luncurkan. Jadi Peduli Lindungi yang di enhance akan masuk menjadi sistem Satu Sehat kita. Besoknya dia medical check up, ada CT scan, MRI, masuk juga datanya. Dia beli obat, masuk juga datanya. Data itu dimiliki oleh individu. Itu adalah data kesehatan individu masing-masing masyarakat. Dia juga kalau punya Samsung Health, Apple Watch, dia bisa link langsung. Sehingga data kesehatannya dimiliki oleh yang bersangkutan, digitalnya. Selama ini kan data-data itu adanya di fasilitas kesehatan. Dengan demikian, kalau dia suatu saat sakit, ke rumah sakit atau praktek dokter, dia tinggal izinkan dokter itu akses data kesehatannya. Dia langsung lengkap dia lihat. Oh, dia udah setiap 3 bulan sekali cek laboratorium hasil ini. Dia ke rumah sakit, kemarin medical check up, ini hasilnya. CT scan-nya ini hasil terakhir. MRI-nya ini hasil terakhir. Dia rajin beli obat ini. Olahraganya rajin ini. Langsung dokternya tahu. Sehingga akan mempermudah diagnosa penyakit yang bersangkutan. Ya, di halaman selanjutnya ini progresnya. Kita mulai dari puskesmas dan rumah sakit. Dari 2.900 puskesmas di Jawa Bali sudah terintegrasi. Ya, kita harapkan tahun ini kita akan mulai keluar Jawa Bali. Kemudian 370 rumah sakit di Jawa Bali, 30% dari rumah sakit Jawa Bali juga sudah terintegrasi ke sistem ini. Ya. Di halaman selanjutnya, ini adalah transformasi terakhir, yaitu transformasi di bidang bioteknologi kesehatan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah teknologi kesehatan yang akan mengubah industri kesehatan ke depan. Kalau dulu pasien sakit ya, dikasih panas, dikasih obat Panadol, pilek Panadol, batuk Panadol misalnya. Nanti kita akan tahu kalau panas, tapi orangnya umur 5 tahun, dengan orang umur 15 tahun, dengan orang umur 30 tahun. Satunya suku Jawa, suku Makassar, yang pola makannya berbeda, itu akan mendapatkan obat yang berbeda. Untuk bisa lebih tepat menyembuhkan penyakit. Jadi teknologi bioteknologi adalah basis dari satu konsep pengobatan yang namanya precision medicine. Jadi pengobatan atau diagnosa dan terapi, diagnosa dan perawatan yang spesifik didesain untuk seseorang. Karena orang itu beda-beda. Ilahi itu memberikan kita genetiknya beda, hidungnya beda, matanya beda, rambutnya beda, kolesterolnya beda, trigliseridnya beda, HDL beda, LDL beda, sel parunya beda-beda kita semua, sidik jarinya aja beda-beda. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan treatment yang sangat spesifik berdasarkan kondisi genetiknya kita. Ini bisa terjadi dalam selanjutnya karena memang ada perkembangan teknologi di bidang genomik dan sekarang Indonesia sudah mau ke sini. 17 Agustus kemarin kita sudah meluncurkan ya Biomedical Genome Science Initiative, di mana kita akan selain data klinis yang diperiksa oleh dokter dan lab, kita akan ambil data genomik, genetiknya. Kedua jenis data ini nanti akan diintegrasikan oleh bioinformatics, dan dari situ kita bisa tentukan orang dengan genetik seperti ini kemungkinan nanti kena serangan jantung. Orang genetik seperti ini kena cancer, sehingga kita bisa obatin dari sekarang. Ya sama seperti jantung lah. Dulu kan di awal-awal 100 tahun yang lalu, dokter tuh pegang atau tabib, dia raba, dia dengerin jantungnya, oh sakit jantung. Hanya dengan mendengar dan meraba. Kemudian 50 tahun yang lalu udah ada lab darah, dicek HDL, LDL, kolesterol, trigliserid. Nah tahulah, kalau ininya kolesterolnya tinggi, ya bisa kena serangan jantung. Lebih maju lagi karena teknologi. Teknologi maju, mungkin 20 tahun yang lalu ketemu tuh CT scan. Jadi orang sakit jantung bukan hanya diraba, bukan hanya cek darah. Dilihat pakai CT scan, oh ada itu nih, ada apa penutupan di saluran darah jantung sini, makanya mesti dipasangin ring. Nah ini sama, ini teknologi yang lebih advance dari CT scan. Kita ambil genomik yang ketahuan, nah, kalau genetiknya gini, nanti 5 tahun lagi kena serangan jantung nih, mesti dari sekarang diobatin. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Presiden Jokowi yang mengunjungi Pasar Bunda Sri Mesing di Kota Dumai.
IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Terima kasih masih bersama Top News. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat melakukan pertemuan dengan jajaran dekan dan dosen Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan bercerita tentang sosok Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie. Menurut Prabowo, ia sering berdiskusi dengan Habibie hingga larut malam. Bahkan Habibie menganggap Prabowo sebagai seorang PhD karena berpangkat jenderal di TNI. Berikut kita simak pernyataan Prabowo Subianto. Tentang Profesor Habibie, mau dengar cerita? Untuk ilmuwan saya kira penting cerita ini. Dan ini real story, a real story. Jadi satu saat dulu saya sangat dekat dengan Pak Habibie. Kalau nggak salah saya waktu itu bintang 1 atau bintang 2, saya sering di rumah Pak Habibie kadang-kadang sampai malam. Jam 9-10 malam di rumahnya di Kuningan. Berbicara, tapi mungkin waktu itu di kantornya saya berbicara dan dia berapi-api bicara. Suatu saat dia mengatakan ini di depan saya, karena dengan dia saya bicara bahasa Inggris. Dia bilang, Prabowo, if someone does not have a PhD, for me he's nothing. Dia bilang gitu dalam bahasa Inggris. Kalau ada orang yang nggak punya PhD, bagi saya dia bukan apa-apa. Saya kaget kan. Saya sampaikan ke Pak Habibie. Pak Habibie, I don't have a PhD. Benar nggak? Tapi dia kan sangat cepat IQ-nya ya. No, Prabowo. You are a PhD. Dia bilang, kamu PhD. Because you are a general. A general is a PhD. Dia bilang gitu. In military science. Waduh, langsung saya sur. Jadi saya PhD juga. Menurut Pak Habibie. Kita beralih ke informasi berikutnya. Presiden Joko Widodo meninjau aktivitas di Pasar Bunda Sri Mersing, Kota Dumai, usai meresmikan saluran penyediaan air minum pada hari Kamis kemarin. Dalam kunjungan ke Pasar Bunda Sri Mersing, Jokowi menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang pasar. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Usai meresmikan saluran penyediaan air minum serta meninjau langsung pembangunan perlintasan gajah, Jokowi mengunjungi Pasar Bunda Sri Mersing untuk memberikan bantuan sosial kepada para pedagang pasar. Kedatangan Jokowi tentunya disambut antusias oleh warga sekitar, terlebih para pedagang yang tidak menyangka akan bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Dumai memperhatikan masyarakat kecil, lebih pedagang-pedagang pun semua dibantu. Sudah 2 hari di sini, tunggu Bapak Jokowi lewat. Terima kasih Tuhan, kau memberi aku jumpa sama Bapak Jokowi, aku sampai mimpi-mimpi. Terima kasih Bapak Jokowi, telah peduli sama masyarakat yang ada di sini Pak Jokowi. Kehadiran Jokowi pun bahkan menjadi kesempatan warga di sana untuk mengabadikan momen foto bersama hingga berebut demi mendapatkan kaos yang dibagikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Selain itu, turut mendampingi Presiden dalam kunjungannya, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Riau, serta Ketua DPRD Riau
Yusliman, dan Wali Kota Dumai, Faisal. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sobat Milenial, terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Salar Sati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.